Ya Mbak, kok aku ra iso nganu. Oh, iki wis. Oke, wis. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bu Fitri dan Bu Afidatur Rohmania. Selamat Selamat malam Bu malam. Sofi. Ya, di sini saya Sofiana dari eh, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Kebumen 01 akan menjadi pengamat proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Fitri Suryani dan Bu Afidatur Rohmania. Nanti Bu Fitri Suryani akan eh, berlaku sebagai coach dan Bu Afidatur Rohmania sebagai coach. Bisa kita mulai teman-teman? Bisa. Ya, selamat malam Bu Fitri. Selamat malam Bu Sofi. Ya, jadi malam ini Bu Fitri akan melakukan coaching, begitu ya Bu Fitri? Betul. Ya, pertama kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching yang nanti kita akan lakukan. Yang pertama nanti adalah proses prasupervisi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Begitu ya Bu Fitri, sepakat napa mboten Bu Fitri? Sepakat. Baik, selanjutnya kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri malam ini? Oh iya, Bu Sofi, ini kan kompetensi coaching kan ada 3. Nah dari ketiga itu saya pilih yang mendengarkan aktif Bu Sofi. Baik, jadi Bu Fitri Suryani ini akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nih Bu Fitri? Iya, bagian spesifik yang ingin saya observasi yaitu ketika saya sebagai coach, saya akan mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan dari si coachee. Kemudian dari permasalahan tersebut, saya akan berusaha agar si coachee mampu menemukan jalan keluar atau gagasan-gagasan dan rencana yang bisa ditemukan dia sendiri. Begitu Bu Sofi. Baik. Kemudian yang terakhir indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Fitri ini seperti apa? Ya, kalau indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu ketika si coachee mampu menemukan, mampu memberi rencana dan tanggung jawab dari permasalahan yang dia alami. Begitu. Oke, baik sekali. Monggo sekarang bisa dimulai proses coachingnya sekarang Bu Fitri dan Bu Ya. Vida. Waktu saya berikan kepada jenengan berdua. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Sofi. Lanjut saya ke Bu Fidan J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Fida. Selamat malam Bu Fitri. Iya, Bu Fida, akhir-akhir ini saya memperhatikan Bu Fida kok sepertinya kok mengalami kelesuan ya. Sepertinya ada permasalahan. Saya itu merasa empati. Kenapa apa sebenarnya itu Bu Fida itu sedang merasakan apa sih? Iya, betul sekali Bu Fitri. Akhir-akhir ini saya merasa sangat terganggu karena proses pembelajaran yang ada di kelas saya terganggu. Begini, kita akhir-akhir ini akan mengikuti AMDK. Nah, tapi siswa-siswa saya kelihatannya belum siap. Nah, saya bagaimana ya akan mengkondisikan siswa saya ini supaya siswa-siswa saya siap dalam mengikuti AMDK. Oh, jadi itu keresahan dari Bu Fida. Lalu tujuan apa yang ingin Bu Fida capai dari pertemuan pada malam hari ini ya?
Jadi tujuan yang paling utama adalah agar hasil ANBK itu berjalan dengan baik, Bu Fitri. Namun tujuan dalam waktu dekat ini adalah bagaimana anak-anak ini bisa mengikuti ANBK dengan lancar, terutama dalam penggunaan komputer, gitu Bu Fitri. Karena kan kita tahu ya, untuk mengikuti ANBK ini dilakukan dengan komputer, sehingga saya harus membiasakan anak-anak saya untuk terlatih menggunakan komputer. Oh, begitu. Jadi di sini saya bisa melihat nih, mungkin murid-muridnya Bu Fida itu belum semuanya mahir mengoperasikan komputer ya? Betul Bu Fitri, siswa saya kan saat ini mengajar kelas 5 ya. Iya. Saat ini siswa saya ada 20 Bu Fitri, yang sudah bisa menggunakan laptop hanya 2 anak gitu. Jadi masih ada 18 anak lagi yang menjadi PR saya, bagaimana saya harus bisa membekali mereka dengan kemampuan untuk menggunakan komputer sehingga dalam pelaksanaan ANBK utama nanti bisa berlangsung dengan lancar. Begitu Bu Fitri. Oh, kalau saya melihat itu baru sedikit sekali ya anak yang mahir mengoperasikan komputer ya. Lalu Betul Bu nih, Fitri. iya, lalu nih kesempatan apa yang dimiliki Bu Fida saat ini? Begini Bu Fitri, ANBK itu kan kira-kira akan dilaksanakan pada awal bulan November ya. Kira-kira masih ada waktu 1 bulan ini untuk saya punya waktu. Jadi mungkin kesempatan yang saya miliki adalah waktu yang masih cukup longgar ya, untuk sampai ke ANBK. Begitu Bu Fitri. Oh, Selain itu saya di sekolah juga ada beberapa laptop, karena selain laptop yang dimiliki oleh para guru, kami juga baru saja mendapatkan bantuan laptop dari pemerintah. Ada lagi Bu Fitri, guru-guru kami muda-muda, termasuk saya dan beberapa guru yang lain. Saya rasa itu bisa jadi kekuatan ya Bu. iya, betul sekali Bu Fida. Sungguh itu suasana yang sangat mendukung sekali. Teman-temannya masih muda, mereka mempunyai laptop, dan mendapatkan bantuan laptop dari pemerintah juga. Sungguh Bu Fida beruntung sekali berada di sekolah yang sangat mendukung ini. Nah, lalu dari kekuatan-kekuatan tersebut, dari banyak sekali, bahkan banyak sekali kekuatan yang dimiliki oleh sekolahnya Bu Fida nih. Apa sih kekuatan Bu Fida dalam mencapai tujuan itu? Mungkin saya akan mendayagunakan waktu yang ada ya untuk memberikan pelatihan bagi anak-anak. Tentu saja dengan memanfaatkan keberadaan laptop-laptop yang ada di sekolah saya dan dengan meminta bantuan teman-teman guru yang lain agar mereka semua bisa bersama-sama dengan saya untuk membimbing anak-anak menguasai komputer. Itu Bu Fitri. Oke, keren sekali Bu Fida. Kira-kira Bu Fida kan mau mengajari komputer itu waktunya kapan ya? Kalau misalnya saya lakukan pagi hari sepertinya mengganggu ya Bu Fitri, karena selain Iya. ANBK kita masih dituntut untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Tapi sepertinya masih ada waktu Bu Fitri ketika mereka pulang sekolah mungkin ya, karena guru-guru kan pulangnya biasanya jam 2 gitu. Sementara anak-anak selesai belajar itu pukul 12 lebih 10 menit. Wah, masih ada waktu sekitar 2 jam kurang lebih Bu Fitri, itu mungkin bisa dimanfaatkan beberapa waktu ya untuk belajar komputer. Saya rasa bisa Bu Fitri. Oh iya, ide yang bagus, ide yang cemerlang ini. Tapi saya kira mereka juga dikasih kesempatan untuk sholat dan makan dulu ya Bu Fida. Oh ya, tentu saja, tentu saja. Iya. Terus
Apa nih rencana tersebut akan dimulai, akan segera dieksekusinya kapan? Saya kira secepatnya mungkin ya Bu Fitri ya, tetapi sebelum saya melaksanakan eksekusi itu, terlebih dulu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru, untuk setidaknya mengutarakan apa yang saya pikirkan gitu. Kemudian dari situ saya juga akan menyusun jadwal karena kelas 5 itu kelas saya ya, saya yang berkesempatan untuk menentukan waktu-waktu belajar mereka. Nah, saya setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru akan membuat jadwal mungkin ya. Jadi setelah pulang sekolah mungkin mereka sholat dan makan dulu, kemudian baru latihannya dilaksanakan sekitar pukul 1:30 sampai pukul 1 lebih sedikit mungkin Bu Fitri ya. Setelah itu saya akan membuat surat pemberitahuan mungkin untuk orang tua murid, karena kan pasti orang tua murid sudah sudah tahu jam pulang anak-anak mereka. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan pasti mereka berpikirnya wah kemana ini anak saya kok belum pulang gitu ya. Jadi saya akan memberitahu lewat surat pemberitahuan setelah gagasan saya ini diterima oleh forum kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Gitu Bu Fitri. Iya, aduh luar biasa Bu Fida. Lalu apa nih ukuran keberhasilan dari rencana tersebut? Jangka panjangnya sukses ANBK ya, tetapi dari rencana ini yang jangka dekatnya anak-anak bisa menguasai komputer dengan mahir. Jadi ketika nanti terlaksana ANBK, anak-anak sudah tidak memiliki kendala khususnya dalam mengoperasikan komputer. Ya, bagus. Jadi dari percakapan yang panjang lebar ini, kesimpulan apa yang didapatkan Bu Fida? Begini, jadi awalnya saya punya masalah bahwa sudah hampir waktu kata NPK, tapi anak-anak saya belum mahir komputer. Maklum ya, karena sekolah saya di desa. Nah, tapi dengan percakapan dengan Bu Fitri tadi, saya menemukan solusi bahwa ternyata saya masih punya waktu nih. Saya juga masih punya teman-teman yang muda dan berdaya. Selain itu, ternyata saya juga punya banyak fasilitas ya, seperti laptop yang dimiliki oleh teman-teman guru dan beberapa bantuan dari pemerintah yang itu akan saya gunakan untuk melatih anak-anak menggunakan komputer. Begitu Bu Fitri. Oh iya, luar biasa sekali Bu Fida. Bu Fida mempunyai permasalahan, kemudian Bu Fida sendirilah yang bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Semoga kita semua diberi kelancaran. Semoga Bu Fida diberi kelancaran ketika mengajari murid-muridnya dalam mengoperasikan komputer, sehingga muridnya menjadi mahir nih, apalagi waktu ANBK tinggal 1 bulan lagi. Terima kasih. Terima kasih ya, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya berkat bantuan Bu Fitri. Sama-sama Bu Fida. Begitu Bu Sofi, itu adalah percakapan saya sebagai coach dan Bu Fida sebagai coachee. Baik, bagus sekali. Ya, selanjutnya di sini saya sebagai pengamat ya, dalam pasca percakapan ini saya harus menyampaikan hasil observasi saya. Perkenankan saya ya teman-teman menyampaikan hasil observasi saya berbasis data fokus pada area yang ingin dikembangkan gitu. Bu Fitri tadi ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif gitu. Jadi yang saya amati tadi, Bu Fitri ini sudah melakukan kegiatan tersebut dengan baik karena menurut saya Bu Fitri ini sudah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara begitu. Kemudian juga sudah mengesampingkan agenda pribadi
atau apa yang Bu Fitri pikirkan begitu. Jadi tentang penilaian kepada coach ini sudah bagus sekali. Kemudian Bu Fitri Suryani ini juga sudah memahami seluruh makna yang diucapkan oleh coachingnya, sehingga coachingnya ini bisa memberdayakan dirinya, kemudian bisa menemukan solusi atas masalah yang coach hadapi atau Bu Fitri hadapi begitu. Kemudian Bu Fitri juga sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang baik, yaitu yang pertama adalah seperti catatan saya tadi menyampaikan tujuan, yaitu membicarakan topik pembicaraan dan hasil pembicaraan, yaitu tentang anak-anak yang belum bisa mengoperasikan komputer dalam nanti menghadapi AMDK begitu nggih Bu Fitri Suryani. Kemudian mengidentifikasi, menggali situasi saat ini, kemudian sudah menghubungkan fakta-fakta yang ada, dan Bu Fitri ini sudah melakukan kegiatan mendengarkan aktif atau yang biasa disebut menyimak dengan baik. Kemudian Bu Fitri Suryani juga sudah menjalankan R-nya rencana aksinya, yaitu dengan mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi solusi dari masalahnya Bu Fida tentang tadi berlatih menggunakan komputer, kemudian sudah menanyakan kekuatan yang Bu Fida miliki juga, kemudian yang terakhir sudah melaksanakan tanggung jawab, yaitu menanyakan komitmen apa, kemudian rentang waktunya, kemudian ukuran keberhasilannya apa, dan Bu Fitri Suryani ini juga sudah tidak melakukan hal-hal yang menghambat dalam mendengarkan secara aktif. Yang pertama kan yang menghambat itu ada 3, yang pertama asumsi, melabel atau menjudgment, kemudian yang ketiga asosiasi. Yang pertama asumsi, Bu Fitri ini sudah tidak melakukan tidak mempunyai anggapan tertentu tentang situasi yang belum tentu benar. Jadi Bu Fitri ini sudah benar melakukan asumsi. Bu Fitri sudah mendengarkan coachingnya secara maksimal dan tidak memberikan asumsi pribadi Bu Fitri. Kemudian Bu Fitri juga sudah tidak melabel atau menjudgment begitu. Jadi tidak memberikan penilaian dalam situasi tertentu, tetapi Bu Afidatur ini sudah memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri, beliau mau seperti apa begitu. Kemudian Bu Fitri ini juga sudah tidak melakukan asosiasi, tidak mengaitkan dengan pengalamannya Bu Fitri pribadi begitu. Jadi Bu Fitri hanya banyak mendengarkan, menyimak, dan itu sudah sesuai dengan tadi apa yang sudah saya tanyakan, yaitu Bu Fitri ingin mengembangkan kompetensi coaching, mendengarkan secara aktif begitu Bu Fitri dan Bu Fida. Selanjutnya nih saya mau bertanya kepada Bu Fitri Suryani nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan bersama Bu Afida Rohmania? Oh iya, hal depan yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu masih tentang yang Bu Sofi, yang tentang identifikasi dalam hal pemberian pertanyaan yang berbobot. Ini di sini saya masih mengalami kesulitan dalam mencari atau memilih kata yang bisa menuju ke pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang terbuka. Itu hal yang ingin saya kembangkan pada periode berikutnya. Ya bagus sekali Bu Fitri. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Kalau tadi Bu Fitri Suryani sudah bagus sekali tentang kompetensinya mendengarkan secara aktif, nanti kedepannya yang saya tangkap Bu Fitri ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya Bu Fitri. Mungkin ada langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengembangkan kompetensi tersebut Bu Fitri. Langkah-langkah yang bisa saya ambil, saya lebih banyak membaca literasi nih Bu Sofi. Saya akan mencari referensi-referensi, kemudian saya akan
Selain lewat buku, lewat media cetak, saya juga akan belajar lewat video yang sekarang sudah marak sekali, banyaknya video yang beredar, yang bisa kita cari pengalaman, yang bisa kita belajar dari sana. Selain itu, lebih banyak berlatih juga sih, Bu Sofi. Karena kan seperti keterampilan ya, kalau keterampilan itu kan semakin diasah kan semakin semakin lancip, semakin terasah begitu. Ya, terima kasih sekali waktunya Bu Fitri Suryani dan Bu Afidatul Rohmania. Mungkin percakapan kita pada malam hari ini sudah cukup dan saya mohon maaf apabila tadi mungkin dalam mengamati kurang berkenan atau mungkin ada salah-salah kata kepada Bu Fitri maupun Bu Fida. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Oke, selamat malam Bu Fitri Suryani dan Bu Afidatul Rohmania. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat malam. Terima kasih Bu Sofi sudah menjadi pengamat dengan baik. Terima kasih Bu Fida telah membantu saya menjadi coach dengan baik. Selamat malam teman-teman.